Imam Sya'rani dalam Al-Minan Al-Kubra itu berpesan. Apa pesan beliau untuk ngurus negara ya? Ketika ada dalil man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa man lam yastati' fa bilisanihi wa man lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Hadis ini sahih. Ini penjelasan imam yang beliau ahli akidah ahli sunnah, bermazhab Syafi'i, menguasai 4 mazhab bahkan lebih, dan bertasawuf, mursyid, seorang mursyid. Beliau ini mengatakan dalam kitab Al-Minan Al-Kubra, kitabnya sangat tebal, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan yadnya. Beliau jelaskan apa makna yad di situ. Yad artinya tangan, tapi maknanya kekuasaan. Yang punya kekuasaan siapa? Umara. Bahasa saya umara. Jika tidak punya akses itu, fabilisani, maka dengan lisannya. Beliau mengatakan ini para ulama, para kiai, para ajengan, para santri. Jadi ulama jangan melewati batas wilayahnya. Wilayah ulama menasihati dengan lisannya dan perbuatannya. Wilayah umara jangan coba ceramahin kiai, kebalik ya, minta petuah kepada kiai, lalu manfaatkan kekuasaan untuk menegakkan yang ma'ruf. Apa makna munkar? Man ra'a minkum munkaran, siapa saja di antara kamu melihat kemungkaran. Apa yang disebut munkar? Kata kawan saya, dia anti yasinan. Munkar itu yasinan. Kawan saya anti tarekat, anti ziarah kubur dengan bertabarruk mengambil berkah. Kata dia munkarat itu bertorikoh. Ada juga yang membaca kitab Soleh Fauzan, kitab Albani yang judul At-Tawassul. Di situ ditulis bahwa tawassul itu syirik akbar. Maka kawan kita ini mengatakan bahwa munkarat itu tawassul. Amalannya abah nih, amalannya beliau nih, ketua MUI juga nih. Gimana? Amalan kita semua ya? Suka sholawatan ya? Kayak ibu tadi suaranya indah sekali. Ya. Ini teman saya udah nangis-nangis itu ya, nunggu mewek aja tuh. Aneh kalau ada orang nggak tersentuh sholawat, tapi ada buktinya orang membid'ahkan sholawat. Nah, ini pesan saya Bapak Ibu, kalau ada orang berfaham begini jangan marah-marah juga. Dia sedang terhijab dengan taklim yang dia dapat. Mungkin dia ketemu guru itu membid'ahkan itu. Gurunya mengatakan syirik terhadap tawassul, kita nggak boleh marah-marah. Kan katanya Bismillahirrahmanirrahim, harus dengan Rahman walaupun beda faham. Kalau dulu saya emang kenceng, kita adenin kok debat. Saya pun sudah meninggalkan metode begitu. Mungkin masih ada video-videonya tuh ya, dulu keras berhadapan dengan itu. Sekarang saya sudah tobat dari semua hal itu. Ya, berharap Allah menerima tobat saya. Amin robbal. Jadi dosa itu tidak hanya dosa fisik, tapi juga ada dosa akhlak yang tidak pas. Ya. Nah, dalam hal ini kalau ada orang begitu kita husnuzon, mungkin dia dapat ilmu dari gurunya begitu. Ya sudah. Jangan pakai langsung ayat lakum dinukum walihatin, itu ayat untuk orang kafir. Ini cuma beda, ini sholawatan nggak sholawatan, ini tawasulan nggak tawasulan, ini torikot nggak torikot. Jangan gunakan ayat untuk orang kafir kepada sesama muslim. Itu ayat qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Ini orang tawasulan masih syahadat kok. Gitu ya.
Jadi gimana kita menanggapinya? Kita berbaik sangka, siapa tahu nanti dengan akhlak yang baik dia berubah. Aneh nggak? Ada orang tadinya biasa-biasa aja, ngopi bareng, sekarang ngaji malah nggak mau lagi duduk sama kita, nggak mau nyapa sama kita, keras sama kita. Berarti salah berguru. Jadi benarlah kata Imam Ibnul Mubarak, al-isnad minad-din, bersanad berguru akan mempengaruhi agamamu. Minad-din, separuh agamamu. Tanpa guru kita nggak kenal Allah, tanpa guru nggak tahu berakhlak yang baik. Itu sebabnya boleh berguru lewat sosial media, lewat YouTube, tapi kalau akhlak harus ketemu orangnya. Ya, kalau akhlak harus ketemu orangnya. Lebih susah mencari guru berakhlak daripada guru hafiz Quran. Guru hafiz Quran banyak, guru hafal baca kitab banyak, tapi guru yang berakhlak tidaklah banyak. Saya berdoa semoga jalan saya di dalam akhlak itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi apa arti munkar? Kalau susah mengartikan munkar, saya kasih yang baru. Ma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar. Ma'ruf artinya apa? Ma'ruf bukan Ma'ruf Amin, itu presiden kita, itu ulama juga tuh. Kan beberapa waktu lalu saya diminta untuk ceramah di Kemenang, tapi saya diundang sebelum konflik Gus menang tuh diundangnya. Beberapa hari sebelum terjadi konflik besar masalah video itu ya, saya disebutlah pro ini pro itu, dan saya nggak ada perhatian ke sana ya. Dan anehnya hari itu, malam itu, semua yang tampil ulama, korenya ulama, yang ceramah mau jadi ulama insya Allah, yang si menterinya anak ulama, cucu ulama, wakil presidennya ceramahnya lebih panjang juga ulama. Makanya saya nggak mungkin ceramah panjang-panjang, kan kayak Ma'ruf guru saya juga. Mungkin nggak Ar-Razi menceramai gurunya? Nggak mungkin ya, tapi karena disuruh ya sudah. Yang nutup doa itu sahabat kita, direktur PT IKI, saya di IIKI, IIKI PT IKI, kembar itu, ulama juga. Jadi itu malam ulama itu. Lalu apa yang disebut ma'ruf? Dari kata arafa. Arafa ya'rifu, arfan, urfan, irfanan, fadzaka huwa arif, zaka ma'ruf. Jadi dari kata arafa, mengenal, mengetahui, kita sebut ma'rifat ya. Arafa ya'rifu, urfan, irfanan, ma'rifatan, banyak ininya. Maka ma'ruf artinya sesuatu yang dikenal. Dikenal apa? Baik, pantas. Jadi saya nih mau menceramahi dia, mau ngajak dia amar ma'ruf, saya harus pastikan bahwa yang saya ajak ini mengerti yang saya maksud. Sama-sama ma'ruf, Dek, minum khamar itu haram, gitu, nggak boleh. Dia juga ngerti. Tapi biasanya amar ma'ruf itu dimulai dari yang baik-baik. Sepakat gak kalau sholat di masjid lebih afdol 27? Ya, benar. Dia juga tahu. Saya bilang, ayo dek, kita ke masjid, sholat berjamaah. Disebut ma'ruf, sama-sama baik. Kita dakwah di PNS, sekarang namanya apa? ASN. Semuanya ngerti nggak kalau korupsi itu haram, berbuat amanah adil itu baik? Semuanya ngerti ya? Lalu saya ajak mereka untuk hal itu, namanya ma'ruf. Itu yang disebut ma'ruf.
Ini orang belum ngerti, terus kita cecar, itu bukan amar ma'ruf, itu amar mungkar namanya. Maka tidak boleh amar ma'ruf dengan cara mendatangkan kemungkaran baru, apalagi nahi mungkar dengan membuat kemungkaran baru, gitu ya. Maka Imam Syarani mengatakan, amar ma'ruf jika berkaitan dengan niat, maka ini mutlak milik umara, para pemimpin. Saya bukan ASN, saya bukan pejabat, saya bukan aparatur negara, maka saya tidak boleh melakukan yang mereka lakukan. Kalau saya melakukan, berarti saya seorang yang berjalan di jalur ilmu tapi sudah melanggar keilmuan, juga disebut tidak adil, ya. Ujungnya nanti disebut bughod kalau sudah sampai cekcok dengan negara. Malam tadi saya berkunjung ke seorang kiai, mungkin kenal Kiai Qudsi. Beliau punya sanad hadis. Mungkin beliau sudah lama tidak buka, baru 2017 buka, dan di luar banyak yang tahu nama Kiai Qudsi. Ada orang Turki nanya ke saya, kamu kenal nggak Kiai Qudsi? Oh, kenal. Udah datang belum? Belum. Baru malam tadi saya datang. Ditemenin kawan-kawan, alhamdulillah. Beliau ngomong begini kepada saya. Kita ngomong tentang bab terorisme. Apa kata dia? Di dalam kitab fikih ada teroris Ar-Razi. Oh, ada Pak Kiai. Ada. Itu bahasa Arabnya bughod. Oh, Pak Kiai ngeh juga. Padahal umurnya sudah 91. Tapi ingatannya masih kuat. Begitu ahlul hadis Allah jaga, ahlul riwayat Allah jaga. Jadi teroris ini hasilnya kan mereka mungkin santri atau ada kiai, ustadz barangkali, atau orang baru hijrah lagi jadi santri lah, anggaplah santri. Kalau ada ustadz, oke, ustadz ingin mendirikan atau ingin menciptakan yang ma'ruf, tapi caranya sudah di luar batas dirinya. Ini masalah bughod, maka disebut bughod, bagho melampaui batas dirinya. Otoritas dia cuma sampai menasehati. Kan masih ingat saya berkali-kali dibacain hadis oleh beliau malam tadi, adalah 5 kali. Itu loh hadisnya Ar-Razi, afdalul jihad, jihad yang paling tinggi bukan kamu ngebom, bukan kamu berontak, bukan. Afdalul jihad jika engkau mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, kepada pemimpin yang engkau anggap zalim, nasihatin baik-baik. Begitu kata beliau. Dan saya mengatakan saya sepakat pakai. Jadi jihad paling afdal bukan mengganti negara ini menjadi negara baru. Yang sudah ada ini kita perbaiki, karena buat negara itu nggak mudah, buat negara itu susah. Kalau nggak coba aja sendiri. Orang bangun rumah tangga aja sulit, masih tengkar-tengkar, benar nggak? Ini nggak usah jauh-jauh. Pesantren kecil aja banyak konfliknya, sekolah kecil ada konfliknya, kantor desa, kantor lurah aja ada konfliknya. Gimana ngurus negara ini?